Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Nah, untuk kalian yang belum tahu, aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Kali ini aku mau membahas kasus yang terjadi masih di Asia, tepatnya di Singapura. Dan banyak juga dari kalian yang request aku untuk bahas kasus ini. Dan memang kasusnya ini lumayan menggemparkan ya di sana pada saat itu. Kisahnya tuh tentang hal tragis yang menimpa seorang anak perempuan yang masih kecil banget, yang belum berdosa, yang nggak tahu apa-apa. Mirisnya lagi, pelakunya itu adalah orang yang gak disangka-sangka teman-teman. Kira-kira gimana ya cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku ceritakan hari ini tentang seorang anak pemberani yang bernama Huang Na. Dia lahir di Putian, Cina pada tanggal 26 September 1996. Dari kecil Huang Na ini punya cita-cita jadi dokter, karena waktu kecil itu ya dia ngelihat ibunya hidupnya susah. Jadi dia pengen jadi dokter, pengen dapat penghasilan yang layak dan bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membahagiakan ibunya. Benar-benar cita-cita yang luar biasa mulia ya teman-teman. Ibunya bernama Huang Shiying dan ayahnya bernama Huang Qinrong. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku ada salah pengucapan, karena pelafalan itu emang susah banget ya. Sayangnya pernikahan mereka ini nggak bertahan lama, cuma bertahan selama 1 tahun. Setelah itu mereka bercerai. Jadi gara-garanya nih, sang ayah setelah beberapa lama menikah, dia kan pergi ke Singapura untuk cari pekerjaan yang gajinya lebih besar daripada di Cina. Terus suatu hari Huang Shiying, sang istri, nyusul ke Singapura. Dia pengen ngeliatin suaminya di sana. Tapi ternyata pas di sana dia ngeliat suaminya itu udah punya selingkuhan gitu, udah punya wanita lain. Ya akhirnya mereka bercerai. Dan parahnya lagi ya, waktu itu ibunya Huang Na tuh lagi hamil besar. Lalu pada tahun 2001 akhirnya Shiying menikah lagi dengan pria lain yang bernama Cheng Wenhai. Setahun kemudian Shiying melahirkan anak perempuan mereka. Pada tahun 2003, 1 tahun setelah kelahiran adik tirinya, saat itu Huang Na sudah berumur 7 tahun ya teman-teman. Dia dipindahkan ke Singapura untuk sekolah di sana, karena menurut ibunya sekolah di Singapura sistem pendidikannya di sana tuh lebih bagus daripada di Cina. Di Singapura Huang Na menjadi murid di salah satu sekolah yang bernama Jintai, tapi katanya sekarang tuh sekolahnya udah tutup teman-teman, dari info yang aku dapet ya. Ada juga yang bilang kalau sekolahnya itu udah bergabung sama sekolah lain. Huang Na dan ibunya di Singapura tinggal di atas pusat grosir sayuran yang bernama Pasir Panjang. Jadi ibunya tuh bekerja sebagai pengemas sayuran di bawah di pasarnya, sedangkan rumah mereka tuh di bagian atasnya gitu. Ibunya juga harus sering bolak-balik Singapura Cina karena dia masih punya anak bayi kan di Cina berumur 11 bulan dari suami yang keduanya kan. Di sana anaknya tuh tinggal sama suaminya. Jadi ibunya suka pergi ke Cina beberapa hari gitu ya. Dan saat ibunya pergi itu tentunya Huang Na harus bisa mengurus dirinya sendiri. Jadi ya memang Huang Na tuh sudah terbiasa mandiri teman-teman. Sama teman-temannya Huang Na itu dikenal sebagai anak yang cerdas, dia aktif dan pastinya mandiri banget. Jauh banget lebih mandiri dari teman-teman seumurannya yang lain. Pada bulan September tahun 2004, ibunya pergi ke Cina seperti biasa untuk ngeliatin anaknya yang masih bayi gitu ya di sana. Dan Huang Na akhirnya ditinggal di Singapura sendirian. Sebenarnya nggak sendirian sih. Huang Na ini dititipin ke salah satu bibinya. Tapi tentu aja ya teman-teman, walaupun dia dititipin ke bibinya, walaupun ada bibinya, tapi Huang Na ya nggak bisa apa-apa tergantung sama bibinya. Tetap aja dia harus bisa mandiri, harus bisa melakukan segala macam hal tuh sendiri. Terus di tanggal 10 Oktobernya, Shiying menerima telepon dari Huang Na. Huang Na bilang, "Ibu, beliin aku buku ya, sama sendal juga." Jadi kayaknya sendalnya tuh rusak ya. Dan itu teleponnya berlangsung selama 6 menit. Itu adalah terakhir kali ibunya mendengar suara Huang Na teman-teman. Masih di hari yang sama, tanggal 10 Oktober itu, Huang Na sampai malam itu nggak pulang-pulang ke apartemen bibinya. Bibinya panik banget kan, akhirnya dia keluar terus cari di tempat-tempat yang biasa didatengin Huang Na, tanya ke teman-temannya, tanya ke orang-orang, tapi nggak ada yang tahu Huang Na di mana. Huang Na nggak ketemu gitu ya, bibinya panik banget nih, akhirnya dia langsung lapor polisi dan bilang kalau keponakannya itu hilang. Dan bibinya ini juga telepon
telepon ibu Huang Na yang ada di Cina. Suruh dia untuk cepat-cepat datang ke Singapura deh gitu. Huang Na nggak bisa ketemu di mana-mana nih. Xu Ying, sang ibu, langsung terbang ke Singapura. Sampai di Singapura dia langsung pulang ke rumah, dilihat di rumah, dicari-cari, nggak ada kan Huang Na di sana, kosong, nggak ada orang sama sekali. Terus dia langsung keluar, dia cari ke tempat-tempat yang biasa Huang Na datengin, ke food court yang biasa Huang Na makan. Bahkan ibunya juga cari ke selokan-selokan yang ada di sekitar rumahnya itu, teman-teman. Aku juga nggak tahu ya, mungkin ibunya udah panik banget, jadi udah cari aja kemana-mana. Mungkin dia takut anaknya kenapa, terus mungkin jatuh ke selokan atau kayak gimana. Dia sampai nyari gitu ke selokan, dibagiin foto-fotonya Huang Na ke orang-orang. Kamu lihat anak aku nggak? Ini dia fotonya. Kamu lihat nggak? Gitu. Nggak butuh waktu lama ya teman-teman sampai kisahnya Huang Na ini menyebar ke media Singapura. Orang-orang tahu tentang kasus hilangnya Huang Na ini. Terus ada seorang pemilik coffee shop yang lapor ke polisi dan dia bilang, "Pak, saya sempat ngeliat Huang Na kemarin, dia nggak pakai sendal, dia ngelewatin coffee shop saya." Terus saya tanya, "Huang Na, kamu mau kemana? Kok nggak pakai sendal?" Tapi Huang Na tuh nggak jawab apa-apa, dia cuma senyum dan terus jalan aja. Ada juga kesaksian dari seorang pekerja di Pasir Panjang. Dia juga ngeliat Huang Na sekitar jam 1 siang di tanggal 10 Oktober itu. Dia juga, Huang Na ini jalan nggak pakai sendal juga, dia ngelihatnya seperti itu. Jadi menurut cerita dari para saksi ini bisa disimpulkan kalau Huang Na itu terakhir kali terlihat di dekat food court nggak jauh dari rumahnya, pakai jaket denim berwarna biru, pakai celana pendek dan nggak pakai sendal. Polisi terus melakukan penyelidikan, mereka terus mencari kira-kira Huang Na ada di mana. Dan selain itu, ibunya Xu Ying juga terus mencari, teman-teman. Dia nggak menyerah. Bahkan Xu Ying sampai cari ke daerah Bukit Timah. Jadi Bukit Timah itu adalah daerah dataran tinggi di Singapura. Dan kenapa ibunya cari sampai ke situ? Karena sepupunya Huang Na tuh ada yang bilang, katanya dia mimpi kalau didatengin Huang Na, dan Huang Na itu lagi ada di daerah gunung-gunung gitu. Akhirnya ibunya nyarilah sampai ke Bukit Timah itu. Tapi sayangnya di sana sang ibu juga nggak bisa menemukan Huang Na. Pencarian terus berlanjut sampai ke beberapa wilayah yang ada di Singapura, dan tentu aja ya kisah ini, cerita tentang hilangnya Huang Na ini bikin gempar warga Singapura. Bahkan ada salah satu bisnismen yang menawarkan uang sebesar $10.000. Jadi dia tuh menjanjikan uang $10.000 bagi siapapun yang bisa menemukan Huang Na atau mungkin kasih informasi yang berguna untuk bisa menemukan Huang Na. Dan bahkan ada orang lagi yang nawarin nambahin $5.000. Jadi total rewardnya itu ada $15.000 untuk siapapun yang bisa menemukan Huang Na, yang bisa kasih informasi atau petunjuk-petunjuk yang berguna. Kalau dirupiahin ya sekitar 159 juta ya teman-teman. Ada juga nih satu grup yang bernama Crime Library yang didirikan oleh seorang pria bernama Joseph Tan. Nah, grup ini sebenarnya memang didirikan untuk membantu mencari orang-orang yang hilang. Nah, mereka juga membantu dalam pencarian Huang Na ini. Mereka buat seperti poster gitu ya, terus disebar sama mereka. Di poster itu ada fotonya Huang Na, deskripsinya dia, nomor kontak yang bisa dihubungi. Pokoknya banyak banget deh orang-orang yang mau ngebantu dalam pencariannya Huang Na ini. Karena mereka juga terharu banget sih sebenarnya ngelihat ibunya Huang Na, kasihan gitu ya, cari anaknya kemana-mana. Jadi ibunya Huang Na ini ya suka bawa mainan favoritnya Huang Na gitu kan, bawa bajunya Huang Na, terus dia keliling ke jalan-jalan cari anaknya ini sambil nangis juga teman-teman. Jadi siapa sih yang nggak terharu ya? Pasti aduh merinding juga aku dengernya. Kasihan banget sih. Pada tanggal 21 Oktober, tim investigasi yang menangani kasus Huang Na melakukan pencarian pada seorang pria yang bernama Tuk Leng Hau. Mereka menyebar fotonya pria ini ke mana-mana karena dia ini kabur. Nah, siapa sih sebenarnya pria ini, Tuk Leng Hau ini? Aku bakal cerita sedikit background dari dia ya, teman-teman. Jadi dia ini sebenarnya lahir di Malaysia pada tahun 1981. Dia anak kedua dari 4 bersaudara. Pada umur 18 tahun, dia pergi ke Singapura untuk mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar. Akhirnya dia bekerja di Pasir Panjang sebagai pengemas sayuran. Nah, di sanalah dia bertemu dengan Xu Ying, ibunya Huang Na. Jadi Xu Ying dan Tuk Leng Hau ini mereka adalah rekan kerja, dan pastinya si Tuk Leng Hau ini ya jadi sering ketemu dengan Huang Na. Dia jadi deket banget sama Huang Na. Bahkan Huang Na memanggil Tuk sebagai Shushu yang artinya paman. Dia juga sering banget ya main-main bareng Huang Na. Dia sering traktir Huang Na, bahkan ajak Huang Na jalan-jalan pakai motornya dia. Dan Tuk ini sudah berkeluarga ya teman-teman. Dia sudah punya istri. Istrinya tuh orang Indonesia, namanya Youlai, dan mereka punya 1 orang anak. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa polisi nyariin si Tuk Leng Hau ini ya. Jadi ceritanya di tanggal 20 Oktober itu adalah interogasi kedua polisi sama si Tuk ini. Tapi Tuk ini tiba-tiba kabur. Dia tiba-tiba menghilang.
Interview pertamanya itu diadakan pada tanggal 19 Oktober. Ya biasalah, polisi tuh tanya sama dia tentang Huang Na, gimana kedekatan dia dengan Huang Na. Dia lihat Huang Na nggak? Kapan terakhir kali bertemu Huang Na, segala macam. Dalam interogasi yang pertama itu, Tuk bilang ke polisi kalau dia melihat Huang Na diculik sama 4 orang anggota gangster di tanggal 10 Oktober itu. Nah, polisi curiga banget dong. Mereka langsung mikir, loh, kalau memang seperti itu, kenapa nggak langsung laporin saat itu juga? Atau mungkin bilang ke ibunya Huang Na, kan dia tahu ibunya Huang Na susah payah gitu kan cariin Huang Na, pengen tahu apa yang terjadi. Tapi dia nggak ngomong sama polisi, dia juga nggak ngomong sama ibunya Huang Na. Karena hal ini, pastinya polisi dicuriga banget sama Tuk Leng Hau ini. Mereka memutuskan untuk menggeledah apartemennya Tuk. Tapi di sana sayangnya polisi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan interview atau interogasi yang kedua di tanggal 20 Oktober. Polisi jemput Tuk di rumahnya dan selama di perjalanan itu ya, polisi terus nanyain ke Tuk gimana tentang Huang Na segala macam. Sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah restoran untuk makan siang. Udah duduklah di sana mereka bareng-bareng nih, ada Tuk, ada polisinya juga kan. Polisi terus tanyain ke Tuk gimana gitu detailnya si Huang Na ini bisa diculik sama gangster. Kamu lihatnya di mana? Kayak gimana? Kayak gini, kayak gini. Dan Tuk itu mungkin kayak udah bingung ya teman-teman. Jadi suatu saat lagi diinterogasi di restoran itu, dia bilang, "Pak, tadi dulu deh Pak, aku mau ke kamar mandi dulu ya, boleh kan?" katanya. Akhirnya ya orang mau ke kamar mandi kan, pikiran polisi mungkin ya udah dibolehin aja tuh. Tapi ternyata bukannya ke kamar mandi, Tuk Leng Hau ini malahan kabur teman-teman. Dia naik taksi dan pergi ke Woodland. Jadi Woodland itu adalah jembatan penghubung antara Singapura dan Malaysia ya. Mungkin banyak juga dari kalian yang udah tahu tentang jembatan ini ya teman-teman. Nah, Tuk itu balik lagi ke Malaysia, ke negara asalnya. Polisi jadi makin susah deh cari dia. Dan orang yang terakhir terlihat bersama Huang Na adalah si Tuk Leng Hau ini memang teman-teman. Tapi memang orang-orang tuh gak ada yang curiga sama sekali, karena mereka berpikir nggak mungkin lah Tuk melakukan sesuatu yang bisa menyakiti Huang Na. Ibunya Huang Na aja tuh nggak percaya gitu kalau Tuk tega ngelakuin hal-hal yang macem-macem ke Huang Na. Dia sampai bilang sama polisi, sama wartawan gitu, nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak gitu sama Huang Na. Karena Huang Na pun sering cerita-cerita ke ibunya tentang Tuk, tapi ceritanya itu semuanya yang bagus-bagus. Polisi Singapura juga sempat interview beberapa anggota keluarga Tuk seperti ayahnya, istrinya, dan ayahnya tuh bilang ya sama polisi, aku kutip dari omongannya dia ya teman-teman, nggak mungkin kalau Tuk nyulik anak cewek itu. Hari itu Tuk kabur cuma gara-gara tekanan dari polisi aja, kata ayahnya gitu. Nggak mungkin anakku menyakiti anak perempuan itu. Dan istrinya Tuk juga benar-benar percaya dan yakin kalau Huang Na itu diculik oleh anggota gangster seperti yang Tuk bilang. Saudara-saudaranya Tuk juga bilang ya sama polisi, nggak mungkin Pak Tuk ngelakuin hal kayak gitu, dia tuh anaknya pemalu, nggak banyak macem-macem, anak baik, berantem juga nggak bisa, katanya gitu. Sampai akhirnya sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi teman-teman. 9 hari setelah Tuk kabur ke Malaysia, akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi. Tapi Tuk tetap nggak ngaku kalau dia yang sudah menculik Huang Na. Jadi dia bilang sama polisi seperti ini, saya sangat bersimpati kepada Huang Shiying, saya ingin memberitahu dia kalau saya juga sangat menyayangi Huang Na, karena saya juga punya anak kecil. Saya berharap orang-orang tidak mempunyai prasangka liar tentang saya, karena kenyataannya pasti terungkap. Tuk dibawa ke kantor polisi, dan saat interogasi pastinya awalnya Tuk nggak ngaku ya dia melakukan sesuatu sama Huang Na. Tapi lama-lama mungkin setelah mendapat desakan ya dari polisi Singapura, akhirnya dia mengaku. Dia ngaku kalau dia yang sudah menculik Huang Na, dan ternyata dia juga sudah membunuh Huang Na teman-teman. Dan dia langsung kasih tahu polisi di mana dia membuang jasad Huang Na. Besoknya polisi datengin tempat yang dibilang sama Tuk itu, yaitu satu area di Singapura yang bernama Telok Blangah. Di sana polisi menemukan jasad Huang Na di dalam kardus sudah dalam keadaan membusuk. Tempatnya ini cuma berjarak sekitar 15 menit aja dari rumahnya Tuk, dan kardus yang dipakai untuk menaruh jasad Huang Na itu adalah kardus dari tempat kerjanya Tuk. Kardusnya itu cuma berukuran 50 x 40 x 30 cm. Jadi kecil ya teman-teman. Kalian bisa bayangin sendiri lah gimana caranya Tuk itu ya masukin jasad Huang Na ke dalam kardus sekecil itu. Persidangan pun dimulai, dan persidangan itu nggak sebentar ya teman-teman, berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi orang tuanya Tuk ini menyewa pengacara kriminal yang bagus banget, yaitu Subhash Anandan. Dan banyak banget orang yang ngantri pengen ngelihat persidangan Tuk ini. Pada tanggal 5 November 2004,
reka ulang dilakukan. Menurut cerita Tuk, kronologinya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di tanggal 10 Oktober itu sekitar jam 1 siang, Tuk membawa Huang Na jalan kaki ke gudang tempat dia bekerja. Nah, saat di gudang itu dia dilihat sama salah satu rekan kerjanya, dan rekan kerjanya itu kaget juga ngelihat Tuk di gudang karena harusnya hari itu Tuk libur. Sekitar jam 1.40 siang, Tuk mengajak Huang Na untuk main petak umpet. Tapi sebelum itu Tuk ngasih satu mangga gitu ya ke Huang Na untuk dimakan, dan setelah Huang Na selesai makan mangga itu, Tuk langsung mengikat kaki dan tangan Huang Na. Terus lampunya semua dimatiin. Nah, Huang Na takut banget dong, kaki tangannya diikat, terus gelap. Akhirnya katanya Huang Na ini langsung teriak-teriak ketakutan. Tuk langsung nyalahin lagi lampu gudangnya, dan saat itu Huang Na dalam keadaan yang sangat panik, sangat ketakutan, dan kurang ajar banget ya. Jadi Tuk ini katanya pas ngelihat Huang Na dalam kondisi seperti itu, birahinya, hasratnya itu muncul teman-teman. Dan Tuk memutuskan untuk langsung memperkosa Huang Na saat itu juga. Gila ya, itu kan anak udah main ya sama dia, udah sering-sering main gitu, udah percaya banget sama dia, dihianatin kayak gitu ya, kepercayaan anak kecil ini. Luar biasa. Langsung diperkosa, dan setelah selesai memperkosa, Tuk ini katanya takut kalau misalkan Huang Na ngadu ke ibunya. Akhirnya apa yang dia lakuin? Tuk langsung taruh tangannya di hidung dan mulut Huang Na, ditutup gitu ya teman-teman, sampai selama kurang lebih 2 menit untuk mastiin kalau Huang Na itu sudah benar-benar meninggal. Setelah itu Tuk masih ingin memastikan kalau Huang Na itu udah benar-benar meninggal. Akhirnya dia injek dan dia tendang gitu ya jasadnya Huang Na, pengen lihat apakah Huang Na masih bergerak, masih ngelawan, atau diem aja. Aduh, tega banget ya. Dan ternyata ya Huang Na saat itu sudah meninggal, dia sudah tidak bergerak sama sekali. Dan Tuk langsung ambil pisau, dipotong-potong tubuhnya Huang Na ini sampai beberapa bagian. Habis itu dimasukin ke dalam kardus yang kecil tadi teman-teman, dan dilapisin lagi dengan 7 plastik sampah. Setelah itu Tuk nggak langsung keluar karena dia takut dicurigain ya sama rekan kerjanya. Jadi dia tetap di dalam itu selama 3 jam, nunggu sampai semua keadaannya kayak udah aman gitu, dia baru keluar tuh. Sekitar jam setengah 6 sore kan dia keluar, dia turun ke bawah, dia pinjem motor temennya, terus dia pulang. Dan dia belum bawa ya kardusnya, itu dia belum bawa nih teman-teman. Dia pulang dulu ke rumah, terus dia nonton TV, dia santai-santai aja gitu di rumah. Jam 8 malam Tuk ini baru balik lagi ke gudang untuk ambil kardus yang berisi jasad Huang Na itu, diambil sama dia, terus dia buang ke taman dekat rumahnya. Dan jam 9 malam dia balikin motor ke temennya. Di persidangan ini sepertinya tim kuasa hukum Tuk tuh pengen kasih kesan kalau Tuk Leung Hau ini mengalami gangguan jiwa teman-teman, karena mereka bilang iya Tuk itu udah diperiksa ya sama psikiater, dan psikiater itu menyatakan kalau Tuk itu kena skizofrenia. Terus juga ibunya si Tuk ini bilang ya sama pengadilan, katanya iya Tuk tuh waktu di Malaysia sempat dibawa 2 kali ke dukun karena ada roh-roh jahat yang ngikutin dia, dan dia juga suka senyum-senyum sendiri. Pastinya semua ini dilakukan supaya hukumannya Tuk bisa lebih ringan ya teman-teman. Tapi jaksa penuntut nggak percaya dengan pernyataan-pernyataan ini. Mereka bilang kejahatan yang dilakukan oleh Tuk itu terlalu rapih untuk seorang yang mengalami gangguan jiwa gitu loh. Jadi Tuk ini dengan susah payah menyembunyikan kejahatannya. Kalau orang gila pastinya nggak terlalu segitu takutnya ya ketangkap, karena dia pikir dia nggak ngelakuin hal yang salah kan. Dan Tuk juga nggak menunjukkan gejala-gejala orang kena sakit jiwa apapun. Sidang terus berlanjut sampai akhirnya di tanggal 26 Agustus 2005 Tuk Leung Hau dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman gantung. Tuk Leung Hau sempat mengajukan banding ke pengadilan, tapi bandingnya ini ditolak dan dia tetap dijatuhi hukuman mati. Anggota keluarga Tuk juga sempat mengumpulkan 36.000 tanda tangan untuk petisi supaya hukumannya Tuk tuh bisa diringankan gitu ya teman-teman. Di Singapura tuh emang bisa buat petisi, ajuin ke Perdana Menteri Singapura, dan nanti Perdana Menteri Singapura yang kayak memutuskan itu diterima atau enggak. Tapi ya tentu aja nggak diterima ya teman-teman. Mereka ngajuin banding lagi ke Perdana Menteri Singapura, tapi banding mereka itu juga ditolak. Pada tanggal 3 November 2006 eksekusi untuk Tuk Leung Hau dilaksanakan. Oh iya, pemakaman untuk Huang Na itu dilaksanakan pada tanggal 8 November 2004
dan biaya pemakamannya itu sepenuhnya ditanggung oleh layanan pemakaman Singapura. Jadi keluarga itu nggak harus bayar sepeser pun. Dihadirin sama ribuan orang teman-teman. Mereka semua bawa snack-snack kesukaannya Huang Na, bawa segala macam pernak-pernik Hello Kitty yang memang sangat-sangat disukai Huang Na. Udah kayak parade panjang gitu loh teman-teman. Mereka kunjungin tempat-tempat yang biasa dikunjungi Huang Na, ke SD-nya Huang Na juga. Tapi sayangnya ayah dan ibu kandungnya Huang Na tuh nggak bisa mengantarkan Huang Na sampai ke pemakaman. Jadi yang menemani Huang Na di pemakaman itu adalah ayah tirinya. Mungkin kalian bingung ya, kenapa kok nggak hadir? Jadi ayah kandungnya Huang Na itu pernah tertangkap oleh polisi Singapura karena dia bekerja secara ilegal di sana. Akhirnya dia dideportasi ke Cina, udah di blacklist lah itu, nggak boleh balik lagi ke Singapura. Sedangkan untuk ibunya ternyata visanya itu sudah melebihi batas waktu, sudah expired ya teman-teman. Kasusnya Huang Na ini kan bener booming banget ya di Singapura, diliput berbagai media. Pastinya polisi jadi menyelidiki latar belakang orang tuanya dan ketahuan deh ternyata ibunya itu visanya sudah expired. Jadi sebelumnya itu ibunya memang masuk ke Singapura secara ilegal. Dulu pun Shu Ying, ibunya Huang Na, itu dia sempat dipenjara pada tahun 2001 karena dia ketahuan masuk dan bekerja di Singapura secara ilegal. Nah, di penjara itu dia punya teman satu sel nih. Mereka cerita-cerita kan, akhirnya dia dikasih tahu sama teman satu selnya itu gimana caranya masuk ke Singapura secara ilegal supaya nggak ketahuan gitu ya. Dan pada tahun 2003 saat dia dan Huang Na pindah ke Singapura itu pun mereka masuknya dengan jalur ilegal, dan aku pastinya nggak bakal kasih tahu secara detail ya kayak gimana caranya teman-teman. Menurutku juga ya jangan sampai dicoba-cobalah segala macam yang ilegal ya, karena konsekuensinya pasti nggak baik, pasti luar biasa menyeramkan lah. Karena itulah ayah dan ibu kandungnya Huang Na nggak bisa datang, nggak bisa menemani Huang Na saat pemakaman, jadi cuma ayah tirinya aja. Kasian banget ya. Seorang anak perempuan yang umurnya masih sangat kecil, masih sangat polos. Dia cita-citanya mulia banget ya, pengen jadi dokter, pengen mengangkat derajat orang tuanya, pengen angkat derajat ibunya, pengen membahagiakan ibunya, tapi justru hidupnya dia itu berakhir dengan sangat tragis di tangan orang yang sudah dianggap sebagai pamannya sendiri. Emang ya kalau kasus yang kayak menyangkut anak kecil tuh bener-bener luar biasa menyedihkan banget ya teman-teman. Buat kalian yang punya anak, punya adik gitu kan di rumah, semoga semua keluarga kita, anak-anak kita, adik-adik kita semuanya dilindungin ya sama Tuhan, sama segala macam mara bahaya. Makasih nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa ya komen apa pendapat kalian tentang kasus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Bye-bye.